Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diberi kuasa, kuasa kudusnya yang menyertai kita, yang memberikan kita kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk kuasa-Mu yang menyertai kami. Tolong kami dengan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Jemaat, kita percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, menuntun kita, memberikan kita penghiburan seperti janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Mari bersama-sama jemaat, kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Roh Kudus hadir di sini, hadir di dalam Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, curahkanlah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu,
Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menopang kami, memberi kami kekuatan, membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Singkapkan bagi kami firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan iman kami untuk bertahan dalam situasi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara di dalam acara ibadah online Masa Depan Cerah Solo. Dan hari ini kita ingin berbicara tentang menjadi kuat di dalam Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini kita berjalan di dalam pergumulan yang sangat besar menyangkut pandemi COVID-19. Pergumulan kita bukan hanya dengan penyakit, tapi juga dengan masalah-masalah yang terdampak oleh pandemi tersebut. Sebut saja masalah ekonomi, masalah sosial, dan yang lain sebagainya yang akhirnya terdampak dan berpengaruh pada kita. Dan yang paling parah adalah menimbulkan ketakutan kepada kita. Nah, saudara, situasi ini membutuhkan kita kekuatan. Kita perlu menjadi orang yang kuat. Kata kuat di sini tentu saja bukan kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara rohani. Memang untuk sehat kita perlu kuat secara tubuh, saudara. Kalau kita tidak kuat secara tubuh, maka imunitas kita pun akan menjadi lemah dan kita akan terserang dengan mudah oleh penyakit. Nah, saudara, kuat yang dimaksud oleh kita hari ini tentu saja kuat di dalam arti kerohanian kita. Kita juga harus kuat di dalam kerohanian kita, saudara. Karena kalau rohani kita menjadi lemah, kita akan mudah sekali terserang atau diserang oleh kuasa kegelapan yang memperdaya hidup kita. Bagi tubuh kita untuk menjadi kuat, maka kita perlu mendapatkannya dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan tentu saja saudara bisa menambahkannya dengan vitamin-vitamin. Sedangkan untuk kerohanian kita menjadi kuat oleh bantuan Roh Kudus. Apa yang kita perbuat untuk menjadikan rohani kita kuat tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, maka hasilnya adalah sia-sia, saudara. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Memang, saudara, bagi beberapa orang seperti Samson di dalam kitab Perjanjian Lama, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Samson secara fisik. Kita tahu semua bahwa Samson menjadi kuat secara fisik. Tetapi kepada kita secara umum dan semua orang percaya, Roh Kudus memberikan kekuatan rohani kepada kita. Kita tahu bahwa kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus dicatat dan dijelaskan di dalam seluruh kitab yang kita miliki. Dari Kejadian pasal 1 ayat 2 hingga kitab Wahyu pasal 22 ayat 17 terdapat bagaimana pribadi pekerjaannya dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di tengah umatnya. Menarik sekali, saudara, karena ternyata Roh Kudus telah bekerja dari awal penciptaan sampai pada sekarang dan terus nanti sampai pada kekekalan. Nah, untuk itulah sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Pada Hari Raya Pentakosta pertama, disitulah terjadinya pencurahan Roh Kudus kepada orang percaya, yaitu para murid Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara,
ketika mereka menantikan janji Bapa di kota Yerusalem. Semuanya itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Pekerjaan Roh Kudus tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus bekerja pada semua orang percaya di dalam Kisah Para Rasul hingga semua surat dalam Perjanjian Baru dan sampai hari ini. Saudaraku, sehingga bagi kita orang percaya, pekerjaan Roh Kudus sangatlah penting. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang akan saya berikan kepada saudara. Yang pertama, karena Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal Allah. Roh Kudus menjadi penting karena kita harus menyembah Roh Kudus. Kita harus menyembah Tritunggal Allah, saudara. Memang ketika kita menyembah Roh Kudus, kita juga menyembah Bapa. Ketika kita menyembah Bapa, kita juga menyembah Sang Anak dan Roh Kudus. Karena ketiganya itu esa. Nah, yang kedua, mengapa Roh Kudus menjadi sangat penting bagi kita orang percaya? Karena Roh Kudus merupakan janji daripada Allah Bapa yang akan dicurahkan dan diberikan kepada semua orang percaya. Itu dapat saudara lihat dalam kitab Yoel pasal 2. Namun demikian, saudara, bukan hanya Bapa yang berjanji, tetapi juga Tuhan Yesus Kristus berjanji bahwa di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan Kisah 1 ayat 4 sampai dengan 5, bahwa orang percaya harus menantikan janji tersebut, dan janji tersebut dicurahkan pada waktu itu kepada murid-muridnya. Tetapi sejarah mencatat sampai hari ini Roh Kudus tercurah bagi setiap orang yang percaya dan merindukannya. Hal ketiga, saudara, yang perlu kita ingat, betapa pentingnya Roh Kudus buat kita adalah karena pribadi Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus sangatlah kita butuhkan. Kalau begitu, saudara, hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah sangat penting dan merupakan kebutuhan dari kita orang yang percaya. Karena dengan demikianlah Roh Kudus menguatkan, menolong kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu betapa pentingnya bagi kita untuk mengenal pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Saya ingin membagikan kepada saudara beberapa poin tentang pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Bahwa kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah tanpa batas. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus sendiri adalah roh yang kekal, tanpa batas. Sehingga kekuatannya juga kekal. Manusia seperti kita ini, saudara, tentu saja memiliki batasan-batasan. Tidak selamanya kita bisa menjadi kuat. Tetapi bagi Roh Kudus, Dia tidak memiliki batasan karena Dia adalah pribadi yang kekal. Efesus 1 ayat 19 sampai 20 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Bahkan dalam Roma 8 ayat 11 berkata bahwa Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudaraku, kekuatan itulah yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus memberikan kepada kita hidup. Saudara, Dia memberikan energi tanpa akhir, kekuatan tanpa batas. Oleh karena itu, apa yang menjadi perjuangan saudara dalam menghadapi masalah ini? Apakah saudara memerlukan kekuatan tanpa batas untuk menghadapi permasalahan hidup ini? Saudaraku, saya ingin memberikan kabar baik kepada saudara
bahwa kekuatan kuasa daripada Roh Kudus itu tanpa batas. Waktunya juga tanpa batas. Diberikan tanpa batas kepada orang yang percaya. Kalau orang percaya lainnya menerima kuasa Roh Kudus, tentu saja ketika saudara rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus juga diberikan kepada saudara. Kata Alkitab, mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Mintalah kuasa Roh Kudus untuk bekerja, memberikan kekuatan kepada saudara. Maka Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam kehidupan saudara. Dan dia memberikan kekuatan tanpa batas untuk menolong dan memberikan saudara kemenangan. Saudaraku, hal yang kedua yang dapat kita pahami tentang Roh Kudus dan pekerjaannya serta kekuatannya yang luar biasa adalah Roh Kudus memberikan kepada orang percaya kepenuhan hidup. Pernahkah saudara menemukan bahwa pengajaran Tuhan Yesus terlihat begitu sulit untuk dilakukan? Atau apakah saudara merasa begitu sulit menjadi orang Kristen? Memang saudara, pada kenyataannya mengikut Yesus itu sulit. Tidak mudah. Berbuat jahat tidak sulit. Menghancurkan hidup tidak sulit, begitu mudah, saudara. Tetapi menjadi orang Kristen itu adalah panggilan yang sulit dan penuh dengan tantangan. Menjadi orang Kristen adalah menjalani kehidupan dengan segala kepenuhan. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kepenuhan hidup itu datang daripada Roh Kudus. Yesus berkata bahwa Roh Kudus memberikan hidup. Nah, kepenuhan hidup yang diberikan oleh Roh Kudus adalah kualitas hidup yang dimulai sekarang ketika saudara menerimanya hingga dalam kekekalan. Itulah sebabnya saudara, sekalipun ada harga yang harus dibayar begitu mahal untuk mengikuti Yesus, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada harganya. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Pada Simson di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah mengatur sedemikian rupa untuk mempersiapkan Simson menjadi penyelamat orang-orang pada zamannya. Yang menarik sekali saudara bahwa Roh Kudus turun atas Simson. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24 dan 25. Roh Tuhan dikatakan bekerja dalam hidup Simson. Dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita orang yang percaya, yang hidup pada saat ini? Saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan rohani. Dia memberikan penghiburan. Dia menjadi penolong. Dan bahkan membantu kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26. Dan semuanya itu yang diberikan oleh Roh Kudus membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat. Dan kekuatan itu kekuatan tanpa batas. Saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa melihat apa yang tadi telah kita bicarakan, bahwa begitu penting Roh Kudus bagi kita, karena begitu besar manfaat yang diberikan kepada kita orang percaya ketika kita menerima Dia secara pribadi dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, maka betapa manfaatnya besar sekali. Dia menolong kita, Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan hidup. Dan apa yang Dia berikan tanpa batas. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah pribadi yang berkuasa dan berkemenangan. Oleh karena itu saudara,
Pada hari ini saya ingin menantang saudara untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Supaya Roh Kudus membantu saudara, menolong saudara di dalam menjalani kehidupan yang berat ini. Untuk hidup berkemenangan. Tidak mungkin saudara berkemenangan dengan kehidupan yang saudara perjuangkan sendirian. Dan ingat saudara, Tuhan tidak menciptakan saudara untuk menang di dalam kesendirian. Karena memang saudara tidak mungkin menang melawan kehidupan yang berat ini. Tetapi Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang bergantung kepada dirinya. Kenapa? Karena Ia ingin memberikan kekuatannya. Karena Ia mencurahkan kasih-Nya. Dan Ia akan membantu kita menang melawan pergumulan hidup. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa. Supaya saudara menerima kuat kuasa Roh Kudus. Karena kuat kuasa Roh Kudus sangat penting buat kita, orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kuasa Roh Kudus. Untuk menghadapi tantangan ini kami perlu kuat kuasa yang begitu besar, yang melebihi kekuatan daripada apa yang ada di dalam dunia, yaitu daripada Roh Kudus sendiri. Karena Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal yang Esa. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan sadarilah kami selalu, ya Roh Kudus, ingatkanlah kami selalu bahwa Engkau hadir bersama kami untuk membantu, menolong kami. Sehingga kami tidak berpikir sendirian, tetapi kami tahu Engkau menyertai kami senantiasa. Engkau berada dalam hidup kami selalu dan sampai akhir hidup kami, ya Tuhan. Kami percaya itu. Dan oleh karena itu, biarlah hari ini kami dengan iman menerima kepenuhan Roh Kudus dan minta dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada penghujung ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menutupnya dengan doa berkat. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat hari ini. Buat hari yang indah di mana kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu di tempat kami masing-masing bersama keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan biarlah berkat dan anugerah-Mu senantiasa terus mengalir memenuhi kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami, membimbing hidup kami ya Tuhan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
Jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh hari ini, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan, karena mujizat Tuhan atas hidup saudara. Dalam pergumulan pekerjaan usaha, Tuhan tolong. Tuhan buka jalan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam pergumulannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap jemaat. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Yang menderita sakit atau terpapar virus corona, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga dia dapat menjalani kehidupan dengan normal kembali. Tim medis, para perawat, tim dokter yang menangani pasien, khususnya yang terpapar virus corona, Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan kepada mereka ketika mereka menangani Tuhan, supaya mereka tidak tertular. Tuhan berikan semangat yang luar biasa, pantang menyerah Tuhan dalam menangani pasien COVID-19 ini. Beri perlindungan juga untuk keluarga mereka yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari pandemi ini ya Tuhan. Dari segi ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya, Tuhan pulihkan. Tuhan, biarlah masyarakat bangsa ini tetap taat, tunduk kepada setiap keputusan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan saudara. Diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, pendidikanmu, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kehidupan saudara.